Ya jujur mas, emang sampai sekarang kita di forex belum balik modal sebenarnya kan. Belum balik modal. Oh iya iya, iya. Jadi gini ya, intinya buat kalian semua, entah dimanapun gue tempatnya, trading gue nggak semudah apa yang kita lihat di video. Jadi nggak semudah gue trading gue, pak. Bener, nggak semudah gue. Oke, kita intro dulu ya guys. Kita kembali lagi dengan Story Studio, yang mana pada saat ini agak beda nih pembahasan kita. Yang pertama yaitu yang awalnya Story Studio akan membahas tentang editing video, editing foto. Nah, tapi saat ini agak beda nih. Ada kedatangan tamu, Master of Trading katanya. Bisa Melayu maksudnya. Oke, lanjut aja kita saksikan dan kita dengarkan pengalaman-pengalaman beliau yang telah melalui trading. Sudah berapa tahun Pak? Kira-kira Pak? Berapa ya? Aku trading ini mulai nganu pak 2015an 2016 lah. Awalnya ya mulai 2015 akhir lah gitu. Oh udah lama ya itu maksudnya ya? Wes sulit banget pak, wes lama. Oke Pak. Oke lah, kita akan coba nanti bahas-bahas tentang trading ya. Karena di sini saya pun masih pemula nih masalah trading. Jadi pengenalan saya juga tentang trading ini banyak platform juga yang pernah saya ikuti, seperti channel Trade juga sudah pernah, tapi hanya sebatas demo aja nih Pak maksudnya Pak. Nah juga binomo juga sudah pernah, forex pun baru kali ini lah saya belajar forex. Itu pun gara-gara kenal Bapak nih pastinya nih, ya kan? Kita belajar trading sama-sama lah di sini. Nah kita coba kulas dulu Pak ya, dari awal Bapak pengalaman trading itu sebenarnya apa ya namanya, dari siapa pengetahuannya, atau memang Bapak itu inisiatif lagi yang booming tahun itu tentang trading, atau gimana Pak? Kalau Bapak tentang trading? Jadi kan gini tuh mas, waktu itu akhir 2015 lah, saya ingat kali. Nah, di situ zaman itu sebenarnya udah sebelum saya masuk trading itu saya belum masuk ke forex ataupun ke binomo. Jadi saya ini semua saya masukin mas. Yang awalnya di 2015an itu saya masuk di Bitcoin. Di Bitcoin. Nah, di Bitcoin. Ya itu karena banyak teman-teman yang main Bitcoin, kita masuk ke Bitcoin. Akhirnya tertarik bulanan Bitcoin gitu. Oh pertama. Nah terus belajar lah di Bitcoin. Nah, di Bitcoin kan pergerakannya soft nih mas. Oh iya. Pelan, alon pergerakannya. Nah di situ lama-lama teman nyaranin, lu masuk aja ke ini, ke saham kan ya. Nah, kita masuk ke saham. Pernah juga ke saham Pak ya? Ke saham pernah, cuman nggak lama mas. Ke Saham nggak cocok, sama-sama soft. Habis itu belajar lagi ke forex. Ke forex sebentar karena fluktuatif, pergerakannya cepat. Akhirnya pindah nih ke binomo. Binomo cepet banget geraknya, nggak cocok ini kan. Loss terus. Betul. Di Bitcoin pun sama, kita loss terus gitu kan. Ya kita pemula lah. Sebenarnya kalau di awal tadi dibilangnya master of trading, bukan master of trading ya. Ini kebanyakan cerita loss gitu loh. Ini kebanyakan kita cerita loss. Ya jujur aja mas, dari awal kita masuk ke Bitcoin pun sama. Tadinya kita nggak tahu gitu Bitcoin mau nyampe 900 juta ya kan. Oh iya betul. Gembel keren aku. 900 juta bang. Jadi pas aku pernah nemoni Bitcoin di harga masih 18 juta nyampe 25 juta pak, sak koin pak. Udah segitu ya? Ya tapi kan pas harga segitu dulu kan kita nggak punya uang segitu gitu loh. Oh iya. Berarti Betul. dulu pengetahuan di trading sangat minim. Jadi gini, kita kerja di perusahaan. Oh, iya. Duit sik dinggo mangan. Uang yang untuk beli bensin, uang yang untuk beli pulsa. Nah, kita masukkan di situ. Kan kacau nih, Pak. Iya, betul. Jadi iya ya, kita kebawa masuk itu udah bawa beban gitu loh.
awalnya udah beban, akhirnya apa, ya naik sedikit kita jual untuk makan kan gitu, naik sedikit kita jual untuk makan. Akhirnya waktu itu karena Bitcoin naik, kita sempat profit sedikit kita ambil, profit sedikit kita ambil, akhirnya ya nggak berkembang kan. Oh iya. Nah setelah kui masuklah kita ke forex, aku masuk ke forex gitu. Semua nggak cocok, akhirnya ya nyampe sekarang yang cocok di forex. Ya jujur mas, emang nyampe sekarang kita di forex belum balik modal sebenarnya kan. Belum balik modal. Oh iya. Jadi gini ya, intinya buat kalian semua entah dimanapun kuwi tempatnya, trading kuwi nggak semudah apa yang kita lihat di video. Jadi nggak semudah kuwi trading kuwi, Pak. Bener, nggak semudah kuwi. Banyak nih video-video itu yang mamerin profit ya kan, technical iki 10 menit iso ratusan juta. Fuck. Fuck. Yo mungkin ada ya, mungkin ada. Kemungkinan iya, tapi kalau untuk pemula ya saiki ngene lah Pak ya. Wes pemula, orang ngerti apa-apa, lebu ke trading. Aku banget iki, Pak. Lebu ke trading. Iya. Yo nek ora diajar market arep neng diparani. Mau kemana? Siap. Yo trading itu sebenarnya ya emang sih 50% kuwi nek tak omong hoki, Pak. Hoki. Nek tak omong hoki, teknikalmu apik, fundamentalmu apik. Lah tapi nek dinomu hoki iki ora hoki saiki lha piye? Iya. Ya. Sebenarnya semua orang ini kan punya, nek menurutku dhewe trading iki 50% ya iso wae kowe bener wong sell karo buy. Iya. 50-50 ya, 50-50 ya. Lah makane akeh salah kaprah sing ngomong nek trading kuwi judi. Yo iso jadi gitu loh. Nek kita nggak benar-benar cermat ngerti sistemnya kepiye iso wae judi. Yang trading kita nggak perlu ngerti teknikal fundamental ya wis pasangan buy. Buy jebret nang ngono kuwi sak lot ngono wis. Nek misale saldomu tipis ya ajar MC kowe. Assalamualaikum bye kan. Nek misale sak lot langsung munggah ya alhamdulillah kowe beruntung. Beruntung ya. Iku kan wis gur ngono kuwi. Makanya enek wong salah kaprah nek trading kuwi judi. Ya wis kuwi menurut mereka kan. Ya intine nek aku ngene, Pak. Ya untuk saiki jujur ae urung balik modal. Urung balik modal trading. Tapi profit pernah ya kan? Tapi profit pernah gitu. Ditarik udah. Ditarik ya wis. Oh yes, mantap. Ya ditarik ya profit sedikit, profit sedikit tarik. Tapi kadang gini, Pak. Banyak trader awal. Yo intinya aku lah trader awal ini pemula. Yo nggak pemula lah, ke tahun 2015 nggak pemula sih, dan nggak kapok tuh ke posisi kan? Yo, nek diomong kapok ki Pak, trader kui punya dua sisi. Kita ini dua sisi nek trading. Wis percaya aku. Kita masuk ke market kayak roket apik gitu. Di tengen iki enek sing apik ada yang jelek. Jadi ngene Pak. Ketika kita open posisi, ini bener, pas open posisi kita api, kita profit, ya si api ngomong, oh terus nih mas, api berarti tradingmu, percaya diri kita meningkat Pak. Ketika loss, lah si elek ngomong, wes mandek kok berhenti, itu udah dikasih rambu-rambu kamu untuk berhenti trading. Tapi yang satunya bilang, ojo terus nih, wes baju jegur kan. Wes kadung teles sih kan. Kadung teles ya, piye. Terus kebanyakan kita ini sombong, aku lah Pak, sombong kan. Manusiawi Pak, manusiawi. Ketika profit, dia keluar-keluar. Kamu profit segini nih kan. Wih kebanyakan ngono Pak, kan nembinya lah. Trading pemula ya, aku des tak rasane dhewe. Profit $15, $20. Langsung gawe story kan di WhatsApp tuh. Tradingku alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil. Ini pitik.
telek pitik. Sekarang ngombe kayak kopi ya Pak ya. Kopi. Ngopi dulu kita. Jadi piye Pak ya? Kadang trading gue nggak iso, kita sombongnya nggak iso. Aku tahu ini pernah. Jadi trading itu dapat $20, $30, tak upload nih story. Akhirnya apa? Hari berikutnya 3 hari, 2 hari kemudian. Loss lebih besar. Lossnya lu akeh. Ya kayak gitu loh. Ya kadang nggak semudah itu gitu loh. Kadang uang ngomongnya trading mantep. Kadang kita kebawa sama screenshotan orang. Bisa aja ini lah aneh gitu loh. Aneh. Kita itu ngelihat screenshotan orang. Kok dadine kita sih menggebu-gebu. Sik gebu-gebu pingin trading. Iya. Padahal kita mereka gitu loh. Urung tentu kita trading sendiri bisa kayak Bisa mereka. kayak Urung tentu, Pak. Bahkan kemungkinannya itu menurutku kecil banget untuk kita bisa sama seperti mereka. Ibaratnya ngene kita delok video nih sapa sik terkenal nang YouTube. Delok binomo koyo Indra Ken ya apa sapa. Luar biasa, kan mastere binomo lah ya. Ceritanya ngono kan. Lah kita ngelihat itu, wah dalam 1 menit gampang dolanan binomo, pret. Pret, Pak. Ya itu mungkin karena gini nih Pak ya. Kita coba analisa lah ya kan bahasanya itu kalau misalkan trader-trader udah profesional itu yang pertama analisa pasar udah pasti, yang kedua manajemen, terus teknikal. Jadi kalau misalkan trennya nih waktunya naik, nggak mungkin kita ngelawan tren kan, apalagi pemula nih. Itu udah diwanti-wanti oleh trader-trader trader-trader yang udah profesional. Jadi kalau misalkan trennya naik, ikut aja naik. Dan kalau misalkan trennya turun, kita ikutin turun. Itu sebenarnya sih benar. Saya juga udah pernah jalani itu dan ternyata profit juga. Memang kayak gitu Pak. Trading gue nggak semudah kata-kata wong yang YouTube dan segala macam. Karena jujur aja, kemungkinan ya satu, nggak menutup kemungkinan mereka gue cari afiliasi, jelas. Menutup kemungkinan pasti gue golek afiliasi gitu loh, cari afiliasi dan segala macam. Cuman begini, bahaya banget gitu untuk orang-orang awam emang gak ke edukasi. Contoh kayak aku lah, walaupun SPM kurang tahun masuk di situ, enggak dong gitu. Ayo masih lost, cuman ya aku sih positive thinking mau di trading memang kita butuh ketelatenan satu, yang kedua intinya ini psikologi gue emang paling penting banget, nggak serakah. Tapi iya Pak ya, memang itu yang paling susah diatasi. Manusiawi lah orang-orang serakah ya. Misalkan kita, tapi sebenarnya gitu Pak, yang untuk pemula nih, sebenarnya trader yang paling main aman nih ibaratnya ya. Aman itu sebenarnya kita harus paham betul teknikal atau fundamental atau bahkan manajemen. Ini duluan yang mana nih sebenarnya Pak? Teknikal ini kan kita tahu nih posisi yang tadi saya bicarakan tadi itu. Kalau misalkan trennya ini naik, nggak mungkin lah kita sell di situ kan, otomatis kita ikut dia naik. Nggak mungkin kita misalkan soalnya gini aja lah, kita jual cabai nih, ya kan, panen cabai nih, harga di bawah, harga turun, ya otomatis sebelum turun jauh kita kan jual tuh Pak. Nah, ikutin aja kan seperti itu Pak, analisanya lah. Dan juga pas waktu naik nih, ya kita ikut jual tuh, tahu nanti waktu anjlok kita udah masih dapat profit di atasnya, jual cabainya kan gitu Pak, analoginya. Nah, tapi sebenarnya yang paling utama untuk trader pemula itu mana dulu yang perlu dipelajari Pak? Apalagi saya ini masih pemula bahasanya gitu Pak. Kalau aku Mas ya, kalau menurutku pribadi nih, yang udah saya alami selama ini, memang yang paling penting manajemen. Manajemen dari pertama gue emang penting banget. Kepiye cara mengelola uang gitu loh. Ya gini lah. Intinya sebelum kita masukkan top up, urung iso ngelola duit 10 juta. Coba dulu kelola uang 1 juta itu kayak mana? Oh iya masuk. Sebelum bisa ngelola uang 1 juta, coba dulu 100 ribu. 100 ribu ini nyampe seberapa kekuatan kita ya? 100 ribu nggak iso.
Coba 50.000 nyampe seberapa kemampuan kita. Ya sekarang gini lah. Belum tentu orang itu dikasih modal gede. Ku iso untungnya akeh, Pak. Urung tentu kuwi. Kadang kita pun mikir, wah aku nek misalnya deposit 20 juta, ya kan aku iso sehari iso ngasilno sekian. Juta ya berarti ya. Bel. Red. Enggak percaya aku, Pak. Ya kuwi tergantung wong dhewe lah. Kemungkinan kalau misal orang di luar sana bisa ya itu mereka gitu loh. Tapi kebanyakan orang tuh nggak ngono gitu loh. Nggak kayak gitu kebanyakan orang. Itu sebelum deposit 10 juta. Coba dulu 1 juta, nyampe seberapa kemampuan? Belum bisa kelola 1 juta 100.000. Nah, nyampe sepiro kan gitu. Nah, misalnya dua-duanya ini nggak iso dikelola, dari 100.000 pun nggak bisa. Ya wes lah, mandeknya merasa trading gitu loh. Berarti emang nggak cocok di trading, Pak. Ya piye? Ya gini loh. Ya aku sendiri wes tak pelajari. Aku pernah ngalamin gitu. Sama yang saya bilang tadi. Sebelum kelola 10 juta, dari 1 juta, sebelum 1 juta 100.000. Ya udah saya alami seperti itu gitu. Ya emang sekarang itu belum balik dari modal saya pertama kali trading di 2015 sampai sekarang belum balik. Kalau dikalkulasi. Cuman itu tadi, aku percaya, aku iso golek duit saka trading, aku iso. Ya intinya kita nggak usah ambisi lah, nggak usah. Walaupun ku susah banget, ku manusiawi, Pak. Yang namanya serakah itu manusiawi. Iya. Siapa sih yang nggak serakah sama uang? Betul. Siapa sih nggak serakah? Kabeh wong ki serakah karo duit, Pak. Tapi contoh gini Pak, ya, contoh money management yang bagus tadi gimana tuh Pak? Apakah seperti yang dikatakan dari profesional itu? Jadi misalnya begini, kalau misalkan kita itu trader, ini misalkan kita apa namanya di apa namanya ini ya, di binomo lah ya. Nah, tapi binomo itu begini, kita kalau modal sedikit memang bisa berkembang, tapi resiko tinggi. Resikonya tinggi. Tapi kalau misalkan kita modal agak besar, misalkan begini, kita modal 2,5 juta nih. Jadi kan kita trader itu, kalau seperti yang dikatakan bahwa minimal kita open posisi maksimal maksudnya, maksimal open posisi untuk main aman itu kan 1% tuh Pak posisi. Dan cukup ketika profit 5%. Nah, itu kan manajemen untuk binomo nih Pak. Nah, kalau misalkan itu benar bisa apa namanya? Bisa dibuktikan. Saya coba membuktikan itu ya. Kemarin alhamdulillah sih udah ada narik sedikit. Tapi belum juga balik modal tuh posisi kan masih memang sih di saldo real saya itu masih apa namanya? Masih 2,5 deposit saya gitu. Dan setiap hari saya coba narik 140 ini alhamdulillah udah berjalan sekitar 5 hari. Nah, alhamdulillah udah ketarik lah sedikit tapi kan otomatis belum balik tuh Pak. Saya juga mencoba main aman lah karena saya juga influencer yang masuk itu apa namanya motivator yang masuk itu saya coba tenang sedikit dan itu alhamdulillah tuh ternyata memang benar-benar terbukti kalau kita main barbar nih otomatis kita pengennya cepat balik modal itu saya udah pernah alami modal 2,5 5 menit selesai. Karena apa? Niat kita sekali open posisi aja lah 1 juta. Ini kan sekali profit udah besok lagi. Tapi ternyata kita open sekali 1 juta, bahan rugi 1 juta nih. Harus kompensasi lah pastinya. All in malah hilang. Nah, tapi ini mau coba dikali lagi. Berarti kalau misalkan 2,5 ya, 2.500.000 kita open posisi lah 14.000 aja nominal terkecil di binomo. Kalau misalkan $2 kan mungkin $1 lah ya Pak ya. Tapi memang itu saya rasa lebih aman karena 1% itu ketika kita kompensasi sampai ke kompensasi ketiga bahkan ke 4 ke 5 itu masih mampu. Tapi kalau misalnya kita baca di forex, kita balik ke forex nih Pak. Karena kita pembahasan kita ini kan ada binomo, ada all in trade, ada apa namanya? Ada forex. Nah, ini kalau di forex bagaimana tuh posisi manajemen ini Pak? Sebenarnya kalau di forex itu sama Pak. Sama aja nggak main di binomo juga. Cuman kalau main binomo ini kan kebanyakan mereka main di time frame 1 menit kan gitu fluktuasi.
paling 1 Sama menit, kita 2 di menit, forex 10 pun, menit ya. di forex pun bisa. Kalau kita mau main 1 menit, ya wes scalping berarti kita kan gitu. Oh iya, jadi kalau misalnya kita ada profit, Close. close ya. Yang paling bener itu kalau menurutku, ya tergantung si orangnya sih mas. Mau main kemana gitu. Kalau emang dia mau day trading, apa emang pikirannya investasi, berarti kan jangkanya lama nih. Kalau misalnya mau day trading, berarti sehari cari profit sehari. Misal kalau mau scalping, ya scalping kan tekniknya gitu. Ya terserah. Ya intinya ini trading itu kan kita profit gitu kan. Ya wis profit $5 close. Cukup ya. Ya wis close. Arep nunggu apa meneh ngono lho. Sekarang gini lah. $5 lho 50.000 Pak. Nek kowe dodol gorengan jedot kompore misalnya. Iya. Ya, kalau misal gini Pak. Kalau dipikir, kowe emang golek duit di trading kowe enak banget. Cepet gampang. Ibaratnya open posisi sekali nek misalnya bener analisa kita, tebakan kita lah, rasa gua analisa lah. Bener tebakanmu. Ya wis kowe profit kan gitu. Nah, nek misalnya salah tebakanmu, nanti kowe minus. Ya, tergantung kita ki. Jadi risk rewardnya mau berapa? Kalau misal risknya itu kita batasi $5, close. Yo wes close mandek kok, tutup aplikasi wes bar kuwi turu nek enggak dolan. Ya enggak kan gitu. Ngopi ya. Ngopi kan ngopo wes, besok lagi gitu kan. Oh iya, siap. Ya sekarang gini Pak, aku trading misalnya sehari iso untuk $30 $30. Ya udah $30 stop. Itu berhenti. yang paling susah Pak sebenarnya. Udah paling susah, namanya manusiawi itu ketika apalagi kemarin habis loss nih. Habis loss $30, hari ini profit $30. Kan belum profit tuh posisi Ya. Pak. Manusiawi kan kalau misalkan kita nambah dikit lagi, malah ketarik semua. Malah ketarik ya kan. Iya. Ya karena ngene Pak, wong trading iki saka awal kalau kita iki wis nggawa beban, kita itu udah bak beban trading. Dari awal kita masuk ke trading udah bak beban. Yo berat gitu loh. Nah menurutku pribadi, sekarang gini lah. Memang benernya, emang mereka kita ngeliat di YouTube di mana-mana bilang trading itu awali dengan akun demo. Ya bener Pak, akun demo bener, tapi kita nggak intuk psikologine ngono loh. Gak intuk psikologine Pak. Lha kuwi lho ongkos sing tangan. Kayak mana kita mau dapat psikologi tradingnya kayak mana? Ya emang bagus. Kemarin ada temen yang bilang mending mumet belajar demo daripada mumet kentean duit real kan gitu. Emang bener. Cuman iya. Gimana gitu caranya itu kita bisa dapat psikologinya kalau kita main demo. Tapi ya bahaya juga kalau kita langsung terjun real. Berarti ya gini. Kita belum tahu apa-apa, masih belajar, langsung masuk ke real. Yes, masuk ke real. Akhirnya apa? Loss. Kan karena kita belum tahu itu sistemnya seperti apa, loss. Iya. Akhirnya besoknya lagi lihat screenshot, aku profit sekian $, nah kan gitu. Nah, kita ngebu-ngebu kan aneh gitu kan. Wong liya sik profit, awak pula sik. Awak pula sik misalnya sik jadi semangat trading kan aneh gitu kan. Dengan seperti itu, habis itu dia nonton lagi YouTube ya kan. YouTube, 5 menit dapat ratusan juta luar biasa. Ngebu-ngebu kan? Ngebu-ngebu. Terus delok screenshotan orang kok jadi ngebu-ngebu pengen trading kan gitu. Akhirnya apa? Deposit lagi gitu, 1 juta ya kan. Yang kemarin udah lo 1 juta. Kan kita udah bawa beban nih Pak. Kemarin wes loss iki. Saiki masuk lagi 1 juta. 1 juta pun uang yang dipakai itu uang ibaratnya yo mangan di situ, buat beli bensin di situ, buat beli rokok di situ, akhirnya apa enggak bisa berkembang uang gue Pak. Harus uang yang benar-benar steril lah ya dari kebutuhan dapur pastinya ya. Ya anggap aja ngene lah, misalnya kita mau trading gunakan uang bener-bener uang gue nak hilang ya wis lah. Kaya sampean pernah ngomong tuku bensin kan? Iya. Beli bensin ibaratnya dipakai buat jalan habis ya udah. Gak ngerasa kehilangan gitu. Tapi nek misalnya kabeh uang makan di situ, buat jajan di situ, buat beli rokok di situ, segala macam di situ.
tambah lagi Pak beban yang kita bawa gitu. Trading nggak bisa loss. Iya. Open posisi buy jebret wis bener kuwi. Wis bener. Tapi kan Ada koreksi. market pasti ada koreksi ya kan. Iya. Koreksi mudun ibaratnya kita buy. Ya wis $2 wis ndredeg Pak, wis ngegel. Wah, kayak munggah ya. Koyone malah mudun iki tak pasang buy kan Ngono iya malah. Akhirnya apa? Cut loss. Kurang Balik kan lagi. ibaratnya depositnya saldonya berkurang kan $2. Akhirnya apa? Dekne Switching. switching. Sell ya kan. Sell. Nah, kok ternyata kok koreksi sell iki. Akhirnya apa? Terbang munggah meneh. Ya, Cut loss nih. cut loss lagi. Ya kan kayak gitu. Iya. Terus akhirnya apa Pak? Beban yang udah kita bawa gitu loh. Akhirnya terus seperti itu diulang-ulang. Semakin lama kita trading, bukannya lepas kita main trading, tapi itu tadi yang kita bawa wis beban gitu. Jadi beban ya. Beban yang kita bawa. Siap. Apalagi ya sekarang ini kan lagi boomingnya lah karena mungkin bisa corona kan orang pengen golek duit dari rumah. Akhirnya trading yang Bitcoin dan segala macam. Gak semudah kuwi Pak. Gak semudah kuwi golek duit nang internet gak semudah kuwi. Tapi berarti ya itulah pengalaman trading ya. Pak, ngeri bilang trading ki ngeri gitu loh. Bahkan kalau kita silap nih, kita silap bener-bener manajemennya kita nggak aktif. Apapun yang kita punya bisa masuk ke situ. Karena itu tadi, pokoknya intinya nek trading gue kalau buatku sendiri, uang yang untuk trading itu uang udah bukan uang panas lagi, yo uang siap untuk hilang. Satu itu. Yang kedua, kita emang benar-benar harus pahami ini apa sih arep kita trading kan. Terus broker pun penting, kita mau main di mana, mau di forex, mau di binomo, apa di currency, apa arep nang Bitcoin mau kan gitu. Siap. Jadi emang sebenarnya emang angel Pak golek duit di trading itu angel. Kalau mereka udah bisa, mereka orang-orang itu yang udah besar udah bisa, pasti ada jatuh bangun. Pasti pernah loss banyak dan juga ada profit banyak pasti kan ya. Pasti Karena antara loss itu menjadi motivator dia untuk gimana cara mengembalikannya. Betul itu Pak ya? Benar. Siap. Mungkin ada lagi Pak yang pengalaman Pak untuk trading ini apa aja yang tadi kan udah bahas tuh di forex, terus di apa namanya, di binomo juga, di bitcoin juga. Nah kalau Bapak yang dari ketiga yang Bapak pernah jalanin itu yang udah masuk di apa namanya di dunia trading Bapak lah, itu yang mana yang cocok? Emang gini Pak, paling cocok kalau buat saya itu kalau kita mau trading ya di forex. Kalau aku pribadi ya, mungkin kalau teman-teman yang lain mau di binomo ya silakan, mau di bitcoin silakan. Tapi kalau untuk pribadiku, aku nyaman trading di forex. Trading di forex, tapi aku nggak bisa investasi Pak kalau di forex. Di forex itu ya sekedar misal sehari dapat $20-30 wes close lah kan gitu, tabung. Nah nanti ketika udah nyampe misalnya mau di withdraw seminggu, withdraw lah seminggu. Nah mau mengembangkan uang ini terserah, duit ini nak wis di withdraw, mau dikembangkan lagi, mau di ibaratnya mau dikonsumsi, mau buat beli apa silakan. Tapi kalau aku pribadi ibaratnya enak ditabung ya? Enak tak tabung Pak, tapi tabungnya ya ora ning bank. Oh, berarti di akun? Aku tabungnya di akun, jadi gini, misalnya duit masuk di akun ya kan, tak withdraw. Habis itu tak masukkan ya ning Bitcoin, karena Bitcoin ki soft, pergerakannya soft banget. Ya misalnya ning koin-koin saya emang kita percaya dari awal kita bisa tabungkan di situ. Ya kan? Ya wes duit ki tabungnya ning Bitcoin. Misalnya 200.000 kah, 2 hari 200.000, wes tabungnya ning kono gitu loh. Yang profit tadi. Tapi untuk cari harian, aku lebih nyari neng forex. Tapi untuk jangka panjang, aku lebih mainnya neng Bitcoin. Berarti main dua-duanya nih Pak? Nek saiki bisa dua-duanya Pak. Kemarin bisa nabung neng
XRP lah, mudah-mudahan XRP iso terbang. Naik lah ya. Iso terbang Wah, tinggi. mudah-mudahan lah kita doakan sama-sama. Kalau misalkan profit kan bisa dapat cepratanya ya maksudnya. Mungkin aku mau pikirin itu terus. Oh siap. Mantul. Oke guys, mungkin cukup segitu dulu ya. Nanti kita bahas masalah trading karena pembahasan sebelum masalah trading ini sangat kompleks. Ini tadi kita juga udah bahas beberapa platform, dari itu MetaTrader, dari itu Binomo, dan nanti mungkin. Tapi sebenarnya begini Mak, masih ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan kayak gini. Kalau dari awal kita sudah belajar trading, kita butuh nggak sih belajar trading di di platform yang lain gitu? Karena kebanyakan yang saya udah dapat nih Pak, saya udah belajar di Binomo nih, dan juga saya coba belajar di Olimtrade, dan ternyata kan agak sedikit berbeda ketika kita pakai di Olimtrade, ternyata nggak bisa tuh posisinya. Nah, dan malah kebanyakan loss. Dan sebaliknya, saya udah belajar di di platform lain lagi. Nah, di situ agak sama nih posisinya. Nah, sebenarnya yang lebih pas itu kita belajar di satu broker ataupun satu platform. Itu yang kita tekunin dari satu manajemennya, dari indikatornya, dari trennya, itu benar-benar satu. Nah, itu untuk pemula itu kan pasti kalau kebanyakan pembahasan itu bingung Pak. Arep mana itu? Ini yang kemarin tak pelajarin nggak kayak gini posisinya. Kata-kata open posisi, nah agar menghindari yang namanya tadi itu tebak-tebakan. Katanya kan kalau misalkan kita main trading ini kalau tebak-tebakan jadinya judi. Tapi kalau kita belajar mekanismenya, teknikalnya, indikatornya, fundamental sampai beritanya, itu kan menjadi nilai tersendiri. Nggak mungkin lah kalau kita bisa jual cabai kok di harga paling rendah, kan nggak mungkin. Pasti di harga tertinggi. Nanti kalau turun kita ikut profit. Kenapa? Berarti kan harga yang nanti kita beli lagi tuh rendah gitu posisinya kan. Nah, kalau misalkan kita cuma tebak-tebakan, wah ini kayaknya naik nih, kayaknya di buy, ternyata mah turun, itu kan tibanya jatuhnya Tapi memang walaupun kita sudah membaca candle, sudah membaca trend, ada masanya nih waktu ini yakin naik nih, kita buy ternyata dia turun, tapi turunnya itu ternyata sekedar koreksi. Kita tunggu sekitar 1 menit sampai 3 menit, ternyata dia naik lagi, jadinya profit. Itu kan jadi kita udah membaca mekanisme pasar lah pastinya. Itu nggak, kalau misalkan saya dikatakan itu judi ya nggak juga gitu kan, nggak juga judi. Tapi menurut saya ya itu tadi Pak, kalau misalkan kita sudah belajar di forex, ya dalami aja forex dulu ya untuk pemulai. Kalau menurutku sih ngono Pak. Kalau menurutku kayak kalau misalkan kita belajar di Binomo, ya dalami Binomo sampai benar-benar bisa gitu ya. Ya gini, balik lagi ke hati nurani masing-masing lah ya. Ibaratnya gini lah, kalau emang niatnya mau belajar di Binomo ya udah belajar aja, tekunin gue Binomo nyampe benar-benar bisa ya, nyampe bisa gitu. Nggak usah pindah-pindah habis itu ke forex, habis itu ke Bitcoin, habis itu ke Binomo lagi, ya udah malah mumet gitu nantinya. Apa bisa dipelajari gitu lah. Siap. Ya, jadi satu platform aja pelajari. Kalau mau Binomo tekuni bener-bener nyampe bener-bener muntah-muntah lah tekuni Binomo. Apalagi sekarang yang muncul baru ini Quotek ya, hampir sama sama Binomo. Tapi ini rata-rata yang saya lihat di YouTube ini sekarang kebanyakan yang dari di Binomo dia pindah Quotek juga nih Pak. Ya tapi sebenarnya sama aja ya. Itu kan kalau tergantung manajemennya juga sebenarnya. Sebenarnya kalau trading ini sama Pak, teknikalnya sama, untuk fundamentalnya. Karena nggak tahu ya kalau Binomo sama Quotek ini ada nggak fundamentalnya kira-kira. Nah aku belum nyampe dalam itu Pak, karena aku kan neng forex kayak gimana ya. Tapi kalau misal di forex kan ada fundamentalnya itu. Ya sebenarnya kalau platform trading itu sama. Yang paling penting ya kuwi teknikal karo manajemen. Masalah fundamental kuwi nek menurutku nomor 3 gitu loh. Nomor 3 lah ya. Nomor 3. Siap. Jadi serah teman-teman mau pelajarin apa. Ya intinya udah tekunin itu. Jangan nyampe bingung. Oh, baru belajar Binomo dapat informasi lain, belajar lagi forex. Terus bingung akhirnya kan gitu. Siap. Karena aku pun wis tak alami nang ndi mlebu keluar masuk platform akhirnya bingung. Oh, ini yang nyaman buatku. Ya udah yang forex. Sampai sekarang aja yang forex. Siap Pak.
Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat. Kalau memang video ini dapat membantu dan ramai, nah kita akan buat video-video lagi Pak ya. Karena mungkin nanti kita pembahasan lebih mengerucut. Ini kan kita lebar nih, membahas beberapa platform. Jadi kalau misalkan nanti kita mengerucutkan lah dari teknik, dari bahas teknikal nih misalnya. Jadi gini aja Pak, besok kalau memang ini benar-benar ramai kita bikin video ini, ya teman-teman dukung kita bikin video ini. Kita bikin video sambil trading. Wah, ya, menarik, ini gini, menarik. banyak kulihat trader yang ada di YouTube, itu kan mereka cuma pamer apa ya, pamer profit lah iya, modal sakmene iso sakmene, nggak ngerti loss kan, lossnya nggak dikasih lihat gitu loh. Yo wis kita gawe video sak loss gitu loh, loss ya ditampilkan, sak loss kita tampilkan ya, terus profit ya kita tampilkan ya. Dari awal kita belajar, dari pertama kita belajar nanti seperti apa hasilnya ya kan. Kalau memang kita nggak bisa juga, nggak bakalan ibaratnya saldo kita nggak berkembang, ya wes opo aneh nih. Siap. Ini saya lagi memulai nih, pasti besok coba nih langsung ya. Karena kemarin saya coba untuk akun demo sih, alhamdulillah ini udah mengerti ya. Tapi di akunnya di akun apa ya? Di akun Binomo. Di Binomo kalau kemarin saya coba di akun demonya tuh alhamdulillah udah sampai 28 juta. Kan kita di akun Binomo ini kita dikasih 14 juta nih awalnya. Untuk demonya. Nah, di situ saya mencoba untuk main aman. Jadi walaupun saldonya besar nih, kita open posisi dari yang terkecil dari 14.000. Karena kapan? Untuk melatih mental kita waktu terjun di real. Karena misalkan kita open posisi langsung, memang 1 jam 400, 700.000 itu nggak ada ininya, nggak ada nggak ada psikologinya. Kalau loss ya biarkan aja kalau akun demo. Tapi kalau misalkan di akun real Pak, itu udah beda banget, yakin beda banget rasanya, walaupun cuma 14.000 rasanya. Jadi gini aja Mas, nanti kalau misal teman-teman dukung tuh kami bikin video ini, kami mau bikin video dari awal. Nah ini untuk teman-teman coba nanti komen ya kan? Iya, komen ya. Kita suruh belajar di apa nih? Di Binomo dulu ya. Apa mau di Binomo kah? Apa mau di Forex kah? Ya? Oke, kita mulai dari awal. Bener-bener awal. Kalau close, kalau misal loss kita kasih lihat. Kalau kita karena ini benar-benar newbie ya. Kita pemula Pak. Ya, belajar. Tanpa ada guru nih posisinya nih, tanpa ada guru. Enak Pak, tapi kan otomatis kalau dari segi pengalaman Bapak lebih pengalaman lah, bisa mengajari saya itu posisinya ya. Ya wis ngene kok kita belajar sekolah YouTube lah, sekolah buku dan sama-sama lah ya kan. Sambil lihat YouTube, sambil langsung trading ya. Oke, gitu aja kawan-kawan. Mungkin udah lama juga, udah panjang video ini, dan jangan lupa like, subscribe dan komen di channel YouTube Story Studio supaya nanti kita tetap melanjutkan video-video selanjutnya untuk pembahasan tentang trading, itu trading di Forex maupun trading di Binomo. Oke, salam profit untuk semuanya. Oke.